selalu punya cara untuk mengingatkan kita tentang batas kekuatan manusia. Perjalanan kami menuju Padang Sidempuan tiba-tiba terhenti di Sayur Tinggi Tapanuli Selatan. Apa yang kami kerjakan di sana? Ikuti terus perjalanan bermakna. Semalam tidur di sini, ini kita rapiin. Halo, Halo. bisa tidur? Ya, bisa. Jam 5, semoga hari ini bisa surut, kita bisa nyebrang. Ini rumah-rumah penduduk di dekat kami menginap semalam. Di pagi hari masih juga mendung dan gerimis. Kehidupan yang bisa dibilang sangat-sangat sederhana dan seolah-olah banjir ini ya memang mereka harus menikmati, harus menerima. Sebenarnya kami ditawarin untuk menginap di salah satu rumah warga, Kak Rida namanya, tapi kami memilih untuk di mobil saja dan kami tidak mau merepotkan warga. Ini aja, Kak Rida semangat. Ini piring dari semalam ini. Antaran hujan, malas nyucinya. Ini harus dicuci di sungai. Dibikin sampai jernih, Kak? Hah? Dibikin sampai jernih? Iya, sampai agak dalam sedikit. Mau bikin air minum ini. Biasa di sini kayak gini. Oh iya, iya, iya. Iya, sumur mau bikin air minum ini. Halo guys. Lando ida. Lando deh guys dong. Ini. Ini juga ini. Pagi ini setelah kami bangun, kami menikmati suasana pagi di tempat pemberhentian dan menikmati kopi pagi karena tempat kami menginap adalah kedai kecil yang biasa dipakai untuk bercengkerama oleh warga setempat. Dan kami ditemani beberapa warga menikmati suasana pagi yang kebetulan hujan gerimis. Di antrian kendaraan yang sedang mengantri untuk lewat, ada dagang sayur yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena khawatir sayurnya juga akan busuk lama-lama, maka mereka menjual sayurnya di kampung ini. Kami memutuskan untuk membeli untuk dimasak bersama warga. Ya, naik odong-odong. Selanjutnya kita coba untuk tahu seperti apa keadaan di sekitar lokasi dan di titik terjadinya genangan air. Kami naik odong-odong untuk mendekat ke titik kejadian yang menjadikan kita tidak bisa lewat. Ternyata lokasinya adalah di depan objek wisata Aik Sijorne, tempat wisata air yang ada di Kecamatan Sayur Tinggi Tapanuli Selatan. Sungguh kondisinya memang sangat-sangat memprihatinkan karena banyak sekali yang tertahan di dua sisi, baik dari sisi Padang Sidempuan maupun dari sisi Sumatera Barat. Sempatkan untuk sejenak melihat bagaimana keindahan tempat wisata di Aik Sijorne ini. Ternyata luar biasa keindahannya, air terjun yang sangat indah dan sudah tertata dengan baik. Dari Air Sijorne dan lokasi genangan air, kami kembali ke
pemukiman warga dan kami sempatkan untuk mampir di rumah warga, di rumah Tante Rida Siregar. Kami berkesempatan untuk makan bersama dari sayur yang tadi kita beli untuk kita nikmati bersama. Selepas makan kita kembali ke kedai untuk sama-sama melihat perkembangan situasi yang ada di sepanjang perjalanan. Akhirnya karena kami diminta oleh teman Bang Andre Lubis dan teman-teman yang ada di Tapanuli Selatan untuk sejenak tinggal di kantor Camat Sayur Matinggi, maka kami berpamitan kepada warga untuk menuju ke Kecamatan Sayur Matinggi. Dan ternyata lokasi menuju ke kantor camat ini pun rumah-rumahnya banyak yang tergenang banjir. Dan tibalah kami di kantor Camat Sayur Matinggi. Setelah bertemu dengan Pak Camat, kami diberi kesempatan untuk tinggal sejenak di rumah dinas Pak Camat dan kami bisa beristirahat sejenak di sini sambil menunggu perkembangan untuk jalan yang bisa kita lewati sampai situasi benar-benar kondusif. Sore ini sambil mengisi waktu kami keluar sejenak dari kantor camat dan rumah dinas camat untuk menikmati kopi di kedai di pinggir jalan. Dan kami putuskan kembali lagi untuk memantau situasi yang ada di jalan. Dan ternyata informasinya malam ini tanggal 27 kita sudah bisa melewati lokasi menuju ke Padang Sidempuan. Di tengah antrian panjang, kami berusaha untuk bisa menembus dan kendaraan-kendaraan yang bisa lewat adalah kendaraan-kendaraan kecil, sementara kendaraan-kendaraan besar seperti truk-truk besar memang belum diizinkan untuk lewat, sehingga kami bisa mendahului untuk melalui ke titik terdekat dengan lokasi yang kemarin terendam banjir. Ini lokasi yang kita lewati ini kemarin rumah-rumahnya hampir tenggelam untuk jalan yang ada di sini sehingga tidak bisa lewat, dan malam ini kita sudah bisa melewati posisi ini. Ada banyak masyarakat yang membantu untuk membersihkan jalan supaya bisa dilewati dan mengarahkan untuk jalur-jalur yang bisa kita lalui. Kami juga sebenarnya masih ragu apakah nanti bisa lewat di jalur ini, tapi kita coba untuk terus melaju ke depan dan kita mendahului truk-truk yang besar karena mereka memang tidak bisa melewati karena belum diizinkan untuk masuk. Sampai di lokasi ini akhirnya kami harus berhenti karena di depan ada kendaraan yang masih terjebak dan tidak bisa lewat. Dan ternyata cukup lama kami menunggu di sini, sudah lebih dari 2 jam. Kondisinya tidak berangsur membaik. Bisa lewat nggak, Bang? Dan coba kita bertanya kepada beberapa warga yang bisa kita tanyai. Ternyata di depan situasinya ada mobil yang terjebak sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan yang lain.
ya ini menutup akses jalan. Kalau dari arah Padang Sidempuan kendaraan bisa lewat, tetapi yang dari arah Sumatera Barat ternyata belum bisa lewat. Akhirnya kami memutuskan, nah sudah hampir 4 jam kami menunggu di tempat itu dan tidak bisa lewat. Akhirnya kami putar balik dan memutuskan untuk kembali ke Kecamatan Sayur Matinggi. Belum bisa? Belum. Harapan yang semula sudah mulai cerah akhirnya harus kami pupus dan kami menikmati lagi hari-hari di kantor Camat Sayur Matinggi. Tanggal 28 sore hari kita menerima informasi situasi sudah mulai membaik setelah kita tertahan di tempat ini 30 km sebelum Padang Sidempuan. Kami harus terhenti untuk menginap 4 hari 3 malam. Bisa dilihat mobil kayak apa karena semalam sempat menembus lumpur bekas banjir yang masih tebal 10 cm aja ada. Kita mau nyuci juga tidak ada cucian buka karena air bersih sulit di sini, masih sulit. Besoklah kita sampai Padang Sidempuan, kita mandiin bersih si abang yang sudah luar biasa. Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan, mudah-mudahan lancar. Dan ternyata situasinya sudah relatif membaik. Informasi dari masyarakat yang membantu kelancaran perjalanan sudah bisa dilalui meskipun harus sabar mengantri. Dan di kiri kanan jalan kami melihat situasi korban bencana, rumahnya pada terendam dan kemasukan lumpur, tapi mereka masih dengan sabar membantu kita semua untuk bisa melalui jalur ini dengan selamat, dan mereka juga membersihkan kotoran-kotoran lumpur yang ada di jalan sehingga kendaraan bisa melewatinya. Sekarang jam 15.27 tanggal 28 November hari Jumat. Untuk menyeberang dari Sayur Matinggi ke Padang Sidempuan kita harus menginap 3 malam 4 hari. Padahal sebenarnya cuma 50 menit perjalanan 32 km. Jadi bayangkan betapa sabarnya mereka. Ini benar-benar perjalanan yang bermakna. Kita menyaksikan dan betapa bersahajanya masyarakat yang kita tinggali menyambut kami dengan sangat baik, menjadikan kita sebagai saudara. Kami mengalami sendiri, tidak hanya menyaksikan tapi mengalami sendiri betapa baiknya masyarakat Indonesia di Tapanuli Selatan, Kecamatan Sayur Matinggi, Desa Aik Libung. Desa Aik Libung di pinggiran Sungai Aik Angkola. Perlahan tapi pasti, pelan-pelan kendaraan kami bisa padat merayap bersama dengan konvoi kendaraan-kendaraan lain yang sama-sama terjebak di bencana Sumatera ini. Dan inilah jalan yang semalam sudah kami lewati untuk bisa menembus jalur ini. Dan kondisi di siang ini relatif sudah kering jalannya. Tadi malam sudah bisa dilewati tetapi masih sangat basah. Makasih ya Bang.
BBM kita pakai kipas. Ya, karena ternyata macetnya lama. Kita tadi sudah menunggu lama di kampung Ya, terus sampai jam 12. sekarang pun masih menunggu, tapi semua sabar karena banyak teman, kita jadi semangat. Ternyata tidak kita saja yang alami. Solidaritas di jalan memang luar biasa. Kadang-kadang bersaing memang siapa yang paling duluan, tapi ketika menghadapi kesulitan seperti ini, masing-masing yang bisa membantu sangat antusias untuk membantu. Dan saya yakin kita sampai di tempat ini hari ini bukan kebetulan, tapi memang ya kita dipaksa semesta untuk belajar banyak hal sampai kita menemukan apa yang kita cari sebenarnya dalam kehidupan ini. Nanti akan lewat jalur yang sama ketika menuju ke Medan, dan bisa dipastikan pasti jalurnya akan padat merayap. Tadi tampaknya di jalan ditambah urukan dengan batu-batu sehingga agak terhenti sekitar 30 menit kita terhambat, tapi ini sudah bisa mulai lewat lagi. Terima kasih ya Pak. Nah, jadi sekarang sudah dikeruk pakai alat berat. Nah itu sudah lolos. Ini yang kemarin yang dibuka itu kan dari sini nanjak begitu. Sehingga dikhawatirkan nggak bisa lewat. Kalau dari sana posisinya turun sehingga pasti bisa lewat. Sehingga kalau ini saya kira sekarang sudah lancar. Ya puji Tuhan. Kita lokasinya luar biasa. Disinilah tempat kemarin perjalanan kami terhenti dan kami harus putar balik, dan ini sudah dibantu dengan alat berat sehingga bisa dilewati jalur ini. Selepas dari lokasi yang stuck kemarin, kita sudah relatif lebih lancar, dan di kiri kanan banyak pengungsi yang menghindari banjir di rumah kediaman mereka dan mendekat ke tempat yang lebih tinggi. Kebanyakan di pinggir-pinggir jalan mereka mengungsi supaya juga lebih mudah untuk berkomunikasi dan juga mendapatkan bantuan pertolongan dari banyak pihak. Banyak barang-barang seperti kasur, kursi, peralatan-peralatan elektronik, kendaraan bermotor, banyak yang terendam, dan mereka masih sibuk untuk menyelamatkan barang-barang mereka dan juga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur. Kami lanjut perjalanan kami, dan beberapa lokasi yang tidak terdampak banjir relatif bersih, tapi setiap kali beberapa kilometer kita maju ternyata ada juga kejadian bencana yang terjadi lagi. Akhirnya kita masuk Kota Padang Sidempuan, Salumpat Saindege. Salumpat Saindege, Padang Sidempuan. Kami datang setelah 5 hari berjuang menuju ke tempat ini dari Bukit Tinggi. Puji Tuhan. Dan kita sudah masuk di wilayah Kota Padang Sidempuan. Dapura selamat datang sudah terlewati. Dan ternyata di kiri kanan juga banyak korban-korban bencana banjir yang juga terdampak, dan bantuan-bantuan berupa alat berat masih dikerahkan untuk memperlancar aliran air di seputaran sungai yang ada di tempat ini.
BBM. Akhirnya kita penuhin di 525.000. Kita isi backslide, luar biasa ini. Puji Tuhan banget diberi banyak kemudahan. Untuk kita lanjutkan, kita mau ke Hotel Natama Syariah. Menjelang masuk di Padang Sidempuan, suasananya sudah jauh lebih kondusif dan kami benar-benar berterima kasih kepada semua orang-orang baik yang sudah menolong kami di lokasi bencana. Tempat kami tertahan selama 4 hari 3 malam. Utamanya teman-teman Purna Praja Sumatera Utara yang terus memantau kami dan memberikan informasi-informasi terupdate terkait dengan jalur-jalur yang kami lalui dan bencana yang terjadi di Sumatera Utara. Dan kami lihat di sepanjang jalan, utamanya di SPBU, antrian-antrian masih sangat panjang terjadi dan kota ini relatif ramai. Kami sudah masuk di kota Padang Sidempuan. Enak banget ini. Berapa, Bu? 20. Lagi bencana nggak ada apa? Nggak ada cabai ya? Jualan cabai. Oke. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya, Bapak Ibu. Ini sebanyak ini cuma 20.000. Sebenarnya kami nggak butuh segini ya, cuman karena gorengannya itu variannya baru, jadi harus kami coba. Yang sama dengan di rumah cuman pisang goreng sama tempe goreng. Kita nginep dulu di Natama Syariah malam ini. Di Natama Syariah. Touchdown. Aduh, puji Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini setelah perjalanan 5 hari dari Bukit Tinggi sampai dengan Padang Sidempuan. Si Abang baik-baik, kita sehat. Kita doakan seluruh masyarakat yang terdampak bencana bisa segera dipulihkan, diberi sehat kesehatan semuanya. dan bisa melakukan aktivitas Dan dengan baik-baik. para petugas juga diberi kesehatan dan dimampukan untuk menyelesaikan semua tanggung jawabnya dengan baik. Dan para pembalak hutan, sadarlah. Kami merasakan rasa syukur dan kelegaan yang luar biasa karena kami akhirnya sampai di Hotel Natama Syariah. Sebenarnya jarak dari lokasi kami terhenti ke hotel ini hanya 30 kilo, tapi ternyata harus kami tempuh dalam jangka waktu yang sangat panjang dan melelahkan, yaitu 4 hari 3 malam. Dan kami bersyukur akhirnya kami bisa menikmati istirahat dengan nyaman, dan juga kami nikmati makanan khas Tapanuli Selatan, yaitu kholat, masakan khas masakan ikan dengan bumbu santan. Ada batang rotan yang masih muda dengan irisan bawang merah. Kami nikmati sup panas yang terasa nikmat malam hari ini. Kami menikmati makanan yang nikmat, tapi juga ada rasa getir dan rasa prihatin karena memang kami masih teringat dengan situasi masyarakat yang terdampak bencana yang belum bisa menikmati kehidupan selayaknya kita-kita yang beruntung yang tidak terkena bencana.
sempat mampir sebentar di Indomaret dan kami belanja untuk beberapa keperluan kami. Dan yang terpenting kita sempat untuk memandikan si Sabang di tempat cuci mobil. Kalau orang Sumatera Utara menyebutnya door smear, dan sudah terlihat cantik lagi telah mengarungi medan yang begitu berat. Terima kasih si Sabang sudah menemani kami sejauh ini. Tetap sehat dan beristirahat malam ini untuk melanjutkan esok hari. Perjalanan masih panjang. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan bermakna.